Shalom, kaum wanita yang dikasihi Allah. Sungguh kita bersyukur kalau kita masih dapat beribadah, kita masih bisa memuji Tuhan pada saat ini. Kita mau naikkan suatu pujian dengan iman. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Aku mau setia, aku mau setia Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Engkau sumber harapan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Amin Tuhan,
ini kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami saat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Allah yang tak pernah tinggalkan kami sendiri Bapa. Dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan, Kau tetap setia Tuhan beserta dengan kami Bapa. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami Tuhan dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam setiap tanah hati kami yang gembur Bapa, supaya kami Tuhan dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Selamat sore para wanita Betel Indonesia. Selamat bertemu di dalam ibadah online GBI Pasir Koja. Senang sekali saya bisa melayani kembali, dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema menabur kebiasaan menuai nasib. Sebelum firman Tuhan dibagikan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat sore hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah waktu ini boleh menjadi waktu yang sangat dalam perkenanan Tuhan, dan kami boleh menerima berkat Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas kami semua, para wanita yang mengikuti ibadah secara online, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah urapan dan berkat-Mu atas kami semua. Haleluya, amin. Ya, para wanita Betel Indonesia yang terkasih, kadangkala kita tidak menyadari dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap waktu. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Namun sadari bahwa segala kelimpahan yang Tuhan beri kepada kita itu tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses, dan dalam proses itu ada yang disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan yang membawa kita ada saat ini. Dan kebiasaan itu akan membawa kita kepada suatu keadaan yang pasti. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan kebiasaan yang kita lakukan. Efesus 5 ayat 15 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Di sini diingatkan kepada kita harus memperhatikan serius kebiasaan kita dalam hidup sehari-hari. Ada yang mengatakan 90% hidup kita terdiri dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Apakah itu kebiasaan? Kebiasaan adalah satu tindakan yang kita lakukan berulang-ulang, bahkan kadangkala kita lakukan tanpa berpikir lagi, dilakukan secara otomatis, sesuatu yang ada di alam bawah sadar kita. Dan sadarilah bahwa kebiasaan inilah yang membawa kita kepada satu tempat. Apakah itu keberhasilan atau kegagalan. Ada orang yang memiliki kebiasaan makan harus ada sambal. Kemana dia pergi pasti membawa sambal. Bahkan ada yang ekstrim harus dengan merek tertentu. Ada yang kebiasaan tidur jam 2 malam. Sebelum jam 2 malam dia nggak bisa tidur. Dan yang berbahaya itu dia WA seseorang di atas jam 11 malam, jam 12, jam 1 karena dia belum tidur. Dengan asumsi bahwa orang yang dia hubungi itu belum tidur juga. Ya, tanpa kita sadari bahwa kebiasaan itu kita lakukan. Ada orang juga yang makan harus sambil membaca koran, yaitu pada saat-saat dulu lah. Mungkin saat ini orang makan harus sambil membuka HP. Ada yang harus minum kopi setiap pagi sebelum bekerja. Ada yang kebiasaan selalu cek HP, sebentar-bentar buka HP, sebentar-bentar buka HP. Bahkan di gereja juga dia sibuk seperti itu. Ya, sibuk foto, terus upload, terus cek siapa yang like, yang komen.
itu sudah terjadi dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kita harus sadari bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang punya kebiasaan. Dan kebiasaan itu tidak semua buruk. Matius 6 ayat 7 berkata, "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Dalam ayat ini Tuhan Yesus sedang mengkoreksi tentang kebiasaan orang yang berdoa secara bertele-tele. Dan jelas Tuhan Yesus tidak suka dengan hal itu. Ada orang yang kebiasaan merespon setiap khotbah. Ya, itu tidak buruk. Ya, tetapi yang menjadi sorotan kita adalah dia hanya mengomentari atau merespon karena hanya kebiasaan saja. Dengan kata amin, dengan kata haleluya, dengan kata luar biasa atau yes. Karena apa? Di luar ibadah, dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak melakukan firman yang dia responi. Jadi kita kadangkala hidup dalam kebiasaan yang tidak kita sadari apa yang kita lakukan. Ada yang melakukan kebiasaan dan mereka tidak menyadari kebiasaannya itu karena tidak ada yang mengingatkannya. Mereka tidak pernah berpikir dengan kebiasaan itu bahwa ia akan ada di mana ujungnya. Misalnya, ada orang yang biasa harus minum kopi di kedai yang cukup mahal setiap hari. Tanpa itu rasanya ada sesuatu yang kurang. Kalau dihitung dalam seminggu, dalam sebulan, ada biaya yang cukup besar yang harus dia keluarkan hanya untuk memenuhi kebiasaan yang seperti itu. Atau sebagai laki-laki, saya bicara kebiasaan seorang laki-laki yang beli rokok setiap hari. Saya tidak tahu harga rokok satu bungkus sekarang berapa. Anggap saja 20.000. Ada yang sampai 3 bungkus satu hari. Bayangkan satu hari 3 bungkus 60.000, satu minggu berapa? 1 bulan, kalau 1 tahun. Saudara, itu satu pengeluaran yang cukup besar karena hanya sebuah kebiasaan yang dia harus lakukan. Seolah-olah sederhana padahal sesuatu yang besar bahkan akan mengakibatkan sesuatu yang buruk. Satu saat kalau dia dalam keadaan tidak punya uang dan ada satu keadaan di mana harus dalam pilihan, misalnya anaknya butuh beli susu, beli makanan, dan dia sudah terbiasa beli rokok. Kadangkala dia menunda untuk anaknya karena dia tidak bisa lepas dari kebiasaan membeli rokok itu. Jadi ya, kebiasaan itu perlu kita perhatikan. Kita tidak lahir dengan kebiasaan, tetapi kita yang membentuk kebiasaan tersebut. Dan kebiasaan tersebut membentuk kita. Saya mengibaratkan bahwa kebiasaan itu seperti benih yang kita tanam di rumah. Suatu hari benih itu akan tumbuh menjadi pohon di rumah kita dan pohon itu menjadi bagian dalam rumah kita. Kebiasaan yang kita lakukan dari secara iseng atau dikatakan tidak sengaja tetapi karena terus dilakukan itu akan melekat di dalam hidup kita dan menjadi bagian hidup kita. Kebiasaan baik akan menjadikan hidup kita bertumbuh dan berbuah. Menjadi produktif karena memperlengkapi kita untuk menghasilkan sesuatu. Sedang kebiasaan buruk adalah kebiasaan yang kita sadari namun kita terus melakukannya dan kita tidak bisa menghentikannya. Saudara, kalau saudara tanya, banyak sekali orang yang merokok, yang menjadi perokok itu ingin lepas dari rokok. Tetapi dia tidak bisa lepas. Sulit katanya untuk lepas. Atau bahkan pengguna narkoba pun dia katakan ingin lepas. Yang suka mabuk, dia juga ingin lepas. Saudara, mereka menyadari bahwa kebiasaan itu buruk, namun kebiasaan itu sudah mengikatnya sehingga mereka sulit keluar dari kebiasaan itu. Jadi pada sore hari ini mari kita perhatikan hidup kita, perhatikan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Karena itu akan membawa kita kepada satu keadaan tertentu di ujungnya. Apakah keberhasilan, apakah kebaikan atau keburukan. Hakim-Hakim 16. Kita tahu di situ kisah tentang Simson, seorang yang punya kebiasaan buruk yakni mudah jatuh cinta. Dan wanitanya itu bukan wanita baik-baik. Padahal kita tahu bahwa Simson adalah seorang laki-laki yang punya kekuatan luar biasa dan itu tidak dimiliki oleh laki-laki lain. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 1 dikatakan, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Lalu ia menghampiri dia.
Dan di ayat yang keempat dikatakan, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delailah. Dalam satu pasal hanya diselingi oleh 2 ayat, ayat 2 dan 3, Simson sudah 2 kali jatuh cinta. 1 kali dia menghampiri perempuan sundal, kemudian setelah itu dia bertemu dengan wanita lain yang namanya Delailah. Dari ayat tersebut kita melihat bagaimana Simson begitu mudah jatuh cinta. Bahkan di dalam pasal sebelumnya diceritakan bahwa Simson sampai melawan orang tuanya untuk mendapatkan seorang wanita, padahal orang tuanya sudah mengingatkan, apakah tidak ada wanita lain dari sukumu yang lebih pantas untuk dirimu. Tapi Simson terus menginginkan wanita dari suku Filistin ini. Saudara, saya percaya saudara sudah tahu kisah Simson ini. Simson diceritakan bagaimana ia tidak bisa menghindari Delailah. Padahal Delailah itu membujuk dia, menjebak dia kata-katanya. Sampai berulang kali. Sebetulnya dia harusnya tahu bahwa ini jebakan. Diikat dengan ini, ternyata kemudian dia bisa lepas. Sampai 3 kali. Sampai akhirnya Delailah merengek-rengek. Dan Simson dikatakan dalam ayat tersebut seolah-olah ingin mati rasanya. Ada sesuatu yang menekan dia dari keinginan Delailah ini, yang membujuk dia terus supaya diberitahu rahasia kekuatannya. Saudara, satu hal yang dilakukan oleh Simson seolah-olah sepertinya biasa-biasa sederhana, tapi berakhir dengan tragis sekali. Ya, Simson harus menderita. Bahkan dikatakan Simson kalah bukan karena musuh yang hebat, tetapi kalah dan mengalami nasib tragis karena kebiasaan buruk yang dia lakukan. Simson di dalam pasal 16 dia harus mati dalam keadaan buta karena matanya dicungkil. Kemudian dia menjadi bahan tertawaan, dia menjadi bahan olok-olok. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat pasal 16 ini bahwa Delailah itu tidak mencintai Simson. Dia diberi uang sehingga dia membujuk Simson untuk memberitahu rahasia kekuatannya. Akhirnya Simson harus mati dengan tangan terantai dan dia dalam keadaan yang sangat dipermalukan. Kemudian Tuhan beri kekuatan lagi kepada dia dan akhirnya dia mati bersama dengan para raja-raja yang saat itu sedang berpesta pora. Saudara sekalian, para wanita Betel Indonesia, jadi kebiasaan itu sangat penting kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Untuk mengubah kebiasaan buruk, kita harus mengetahui apa yang menjadi pemicu sehingga kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk tersebut. Tanpa mengetahui dan menyelidiki pemicu, maka kita akan sulit melakukan perubahan. Salah satu pemicunya adalah apa yang Anda cari dengan melakukan kebiasaan itu. Atau upah apa yang ingin Anda peroleh dengan melakukan itu. Ketika kita bisa menanyakan itu di dalam diri kita, maka kita akan tahu kenapa saya melakukan ini. Kenapa kamu merokok? Apa yang ingin Anda dapatkan dari kebiasaan merokok? Nah, kalau kita tahu bahwa itu tidak ada artinya, maka kita akan bisa mengambil keputusan berhenti dari hal itu. Saya pernah menulis dalam satu renungan tentang satu kisah yang saya dapatkan, bahwa di depan rumah saya ada satu warung kecil dan di halaman warung tersebut ada bangku yang panjang disediakan dengan tujuan orang yang belanja ke situ dia bisa duduk di situ. Saya lihat kadang-kadang ada para ibu-ibu ngobrol atau bapak-bapak, dan satu saat saya dengar di situ ada banyak anak-anak SMP sedang ngobrol di situ. Anak-anak muda mereka ngobrol dan saya melihat ada beberapa yang merokok. Ketika saya dengar apa yang mereka bicarakan, ternyata ada seorang anak yang sedang dibujuk untuk ikut merokok. Dengan satu reward, dengan satu upah bahwa kamu akan kelihatan lebih cool ketika kamu merokok. Kamu kelihatan lebih hebat, lebih gagah ketika kamu merokok. Dan terkejut sekali karena anak tersebut coba menerima tawaran itu dan dia merokok. Pikir saya untuk terlihat cool bagi anak laki-laki, anak-anak muda,
tidak harus dengan merokok. Anak tersebut bisa melakukan olahraga dengan badan yang tegap, dengan atletis, sedikit berotot, maka ia juga akan terlihat cool. Tanpa harus merokok, anak tersebut akan menerima reward yang sama dengan tidak melakukan hal yang salah. Dan saudara tahu bahwa akhir-akhir ini saya melihat anak ini menjadi terbiasa merokok. Bahkan saya pernah lihat dia datang ke warung gitu beli rokok. Banyak orang tidak menganggap bahwa kebiasaan sebagai sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Karena kebiasaan adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Dan banyak yang menganggap itu sesuatu yang sepele. Ya, kebiasaan menyebabkan keberhasilan seseorang. Seperti benih kecil jika tumbuh dia akan menjadi pohon yang besar. Kemudian akan memberikan satu keuntungan. Perlu kita berikan perhatian atas setiap kebiasaan yang kita lakukan. Karena masa depan ditentukan oleh kebiasaan yang Anda dan saya lakukan saat ini. Seorang atlet profesional memiliki kebiasaan latihan yang dilakukan. Mereka tidak baru berlatih dengan baik, dengan benar pada saat akan pertandingan. Mereka melakukan latihan pada saat waktu mau pertandingan itu hanya menambah intensitas latihannya. Banyak di antara kita hanya berdoa saat menghadapi persoalan, hanya beribadah serius saat sedang menghadapi sebuah peperangan dan persoalan di dalam rumah. Oleh sebab itu, para orang tua, para wanita, mari bentuk anak-anak kita dengan mulai memikirkan apa yang menjadi kebiasaan mereka saat ini. Apa reward yang akan mereka terima di masa depan dengan kebiasaan yang saat ini mereka lakukan. Sebelum terlambat, ubah kebiasaan yang buruk dan mulai tanamkan kebiasaan yang baik dan benar agar mereka memiliki benih yang baik di masa yang akan datang. Sehingga saat benih itu tumbuh besar, itu menjadi sebuah pohon yang memberi manfaat untuk masa depan mereka. Dan bagi para ibu-ibu, para wanita, pikirkan reward apa yang Anda peroleh dengan kebiasaan yang Anda lakukan saat ini. Mari kita renungkan kebiasaan itu pada sore hari. Ada satu ayat mengatakan orang yang mencuri jangan lagi ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya mari kita mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Raja Daud berani melawan Goliat karena ia memiliki kebiasaan bertempur dan mengalahkan setiap binatang buas yang mengganggu kawanan domba yang bapaknya percayakan kepada dia untuk dia jaga. Daud bukan anak muda yang hanya duduk manis di rumah bermalas-malasan atau memiliki kebiasaan lain yang buruk. Daud memiliki kebiasaan berperang dan bertempur. Dan sebab itu ia memiliki keberanian untuk bertempur dengan Goliat. Ketika satu saat Goliat menghina Tuhannya. Goliat membuat takut bangsa Israel. Tapi Daud memiliki kekuatan. Karena apa? Karena dia punya kebiasaan melakukan tugas dengan baik. Dia berani bertempur dengan binatang. Sebab itu keberanian itu sudah tumbuh di dalam dirinya. Sore hari ini, mari sekali lagi kita perhatikan kehidupan kita. Ada satu statement terakhir katakan bahwa tidak semua kebiasaan itu benar. Tetapi kebenaran itu perlu kita biasakan dalam kehidupan kita. Kiranya renungan sore hari ini menjadi berkat buat kita semua. Dan masa depan kita menjadi masa depan yang baik. Kebiasaan yang kita lakukan membawa kita kepada satu keberhasilan. Karena kebiasaan yang kita lakukan adalah kebiasaan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami boleh menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam kehidupan kami. Mulai belajar memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kami lakukan saat-saat ini. Karena kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk hidup kami. Dan kami akan dibawa kemana? Ke satu tempat dari kebiasaan yang kami lakukan saat-saat ini. Sebab itu Allah Roh Kudus bimbing kami, tuntun kami. Supaya kami boleh melakukan hal-hal yang baik. Kebiasaan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa, berkatilah para wanita Betel Indonesia di rumah tangganya masing-masing. Mereka menjadi ibu bagi anak-anaknya. Mereka menjadi istri bagi para suaminya.
menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita, saudara, untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah di tempatmu. Berkat Allah akan turun ke atasmu ketika engkau hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai saudara saat ini, hari ini, dan terus kekal sampai fajar Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.